Selamat datang di dunia fauna, di mana kita akan menjelajahi keanekaragaman dan keindahan fauna dari hutan terluas hingga samudera terdalam. Burung puyuh Coturnix adalah jenis burung unggas kecil yang termasuk dalam famili Phasianidae. Burung puyuh memiliki ciri-ciri fisik khas yang membedakannya dari jenis burung lain. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang burung puyuh, termasuk deskripsi fisik, habitat, perilaku, dan manfaatnya. Deskripsi fisik, ukuran, dan bentuk. Burung puyuh memiliki tubuh yang kecil dengan panjang sekitar 18-20 cm dan berat sekitar 100-150 gram. Tubuhnya ramping dan agak membulat dengan ekor yang relatif pendek. Sayapnya lebar dan tumpul sesuai untuk penerbangan singkat. Warna bulu burung puyuh umumnya berwarna coklat atau abu-abu kecoklatan dengan bercak-bercak hitam atau belang. Warna bulu ini membantu mereka untuk bersesuaian dengan lingkungannya dan memberikan perlindungan dari pemangsa, kepala, dan leher. Kepala burung puyuh relatif kecil dengan mata yang besar dan bulu-bulu halus di sekitarnya. Leher pendek dan tidak memiliki jambul atau jengger yang mencolok. Kaki dan cakar. Kaki burung puyuh pendek dan kuat, cocok untuk berjalan dan bergerak di atas tanah. Cakar mereka kuat dan digunakan untuk mencari makanan, habitat, dan penyebaran. Burung puyuh tersebar luas di berbagai belahan dunia, terutama di wilayah Asia, Eropa, Afrika Utara, dan sebagian Amerika Utara. Mereka cenderung menghuni padang rumput, daerah pertanian, semak belukar, hutan terbuka, dan daerah dengan vegetasi yang cukup untuk mencari makanan dan tempat berlindung. Perilaku dan kebiasaan. Burung puyuh adalah hewan yang aktif pada saat pagi dan sore hari. Mereka umumnya terkecuali dan hati-hati. Seringkali sulit untuk dilihat karena cenderung bersembunyi di semak-semak atau rerumputan. Puyuh adalah burung migran paruh waktu, yang berarti mereka melakukan perpindahan musiman antara daerah pembiakan dan daerah musim dingin untuk mencari makanan dan kondisi yang lebih baik. Kebiasaan makanan. Puyuh adalah omnivora, yang berarti mereka makan berbagai jenis makanan termasuk biji-bijian, rerumputan, serangga, ulat, cacing, dan remah-remah makanan. Mereka memiliki kebiasaan mencari makan di tanah, mencari biji-bijian, dan serangga di permukaan tanah atau di bawah dedaunan. Manfaat dan penggunaan kuliner. Burung puyuh sering dipelihara untuk dimanfaatkan sebagai sumber makanan manusia. Daging puyuh dikenal memiliki rasa yang lezat dan sering digunakan dalam hidangan kuliner di berbagai negara. Peternakan. Puyuh juga dipelihara dalam skala peternakan untuk produksi telur. Telur puyuh digunakan dalam masakan dan juga dianggap memiliki nilai gizi yang tinggi. Burung puyuh adalah hewan yang memiliki peran penting dalam ekosistem dan juga memberikan manfaat ekonomi bagi manusia melalui pemanfaatan daging dan telurnya. Habitat alami burung puyuh meliputi wilayah padang rumput, daerah pertanian, semak belukar, hutan terbuka, dan sekitar lahan pertanian yang telah diolah. Berikut ini adalah penjelasan lebih mendalam mengenai habitat burung puyuh. Padang rumput. Burung puyuh sering dijumpai di daerah padang rumput yang luas. Habitat ini menyediakan cukup ruang terbuka untuk mencari makan, seperti biji-bijian dan serangga, yang merupakan bagian penting dari diet mereka. Daerah pertanian. Puyuh sering berada di sekitar daerah pertanian, terutama di lahan yang ditanami tanaman seperti gandum, jagung, beras, dan lainnya. Mereka memanfaatkan tanaman dan biji-bijian yang ada sebagai sumber makanan. Semak belukar. Burung puyuh juga sering bersembunyi dan mencari makan di semak belukar. Vegetasi semak belukar memberikan perlindungan dan tempat berlindung bagi mereka. Hutan terbuka. Meskipun lebih umum ditemukan di daerah terbuka, burung puyuh juga dapat mendiami hutan terbuka, terutama jika hutan tersebut memiliki area terbuka atau tepi hutan yang sesuai dengan kebutuhan makanan dan perlindungan mereka. Lahan pertanian yang diolah. Burung puyuh dapat ditemukan di sekitar lahan pertanian yang telah diolah seperti ladang pertanian, kebun, atau perkebunan.
Mereka mencari makanan di sana dan dapat menggunakan rerumputan dan tanaman di sekitarnya sebagai tempat bersembunyi. Kondisi habitat yang dibutuhkan. Vegetasi yang cukup. Burung puyuh membutuhkan vegetasi yang cukup untuk mencari makanan dan berlindung dari predator. Tanaman, semak, dan rerumputan yang melimpah penting untuk mendukung populasi burung puyuh. Sumber air. Ketersediaan sumber air seperti sungai, danau, atau kolam di sekitar habitat sangat penting untuk memenuhi kebutuhan minum dan mandi burung puyuh. Ruang terbuka di habitat seperti padang rumput dan lahan terbuka memungkinkan burung puyuh untuk mencari makanan dengan lebih efektif dan juga dapat menjadi tempat bertelur. Variasi makanan, ketersediaan berbagai jenis makanan seperti biji-bijian, serangga, dan tanaman hijauan merupakan faktor penting untuk mendukung keberadaan burung puyuh di habitatnya. Burung puyuh adalah hewan yang cukup adaptif dan dapat beradaptasi dengan berbagai tipe habitat selama kebutuhan makanan, air, dan tempat berlindung terpenuhi. Konservasi habitat yang memadai adalah kunci untuk memastikan kelangsungan hidup dan kelestarian populasi burung puyuh. Burung puyuh memiliki beberapa musuh alami di alam liar yang merupakan predator atau ancaman bagi mereka. Berikut adalah beberapa musuh alami burung puyuh. Raptor, burung pemangsa seperti elang, raja wali, burung hantu, dan falcon merupakan musuh alami burung puyuh. Raptor adalah predator udara yang memiliki kemampuan memburu dan menangkap burung puyuh di udara atau dari tanah. Mamalia karnivora, beberapa mamalia karnivora seperti rubah, musang, ular, dan kucing liar juga merupakan musuh alami burung puyuh. Mamalia ini dapat memangsa burung puyuh atau bahkan mencari sarang dan telur mereka. Hewan peliharaan liar, anjing liar, dan kucing liar dapat membahayakan burung puyuh, terutama saat mencari makan atau memangsa burung muda atau telur. Musang adalah predator yang sering memangsa burung puyuh, terutama saat mencari makanan di malam hari. Ular adalah predator alami burung puyuh, terutama ular yang dapat mencari sarang dan telur burung puyuh. Musuh bumi tanah. Di habitat tanah, hewan-hewan seperti tikus, landak, dan serangga seperti belalang dapat memangsa telur dan anak burung puyuh. Mamalia prangkosil dan tupai. Prangkosil genus Prionailurus dan tupai juga dapat menjadi predator bagi burung puyuh, terutama saat mencari makanan di area yang sama. Strategi perlindungan dan pertahanan. Burung puyuh memiliki perilaku yang hati-hati dan waspada untuk menghindari predator. Mereka cenderung bersembunyi di semak-semak atau rumputan untuk mengurangi risiko terlihat oleh predator. Burung puyuh juga menggunakan teknik penerbangan yang cepat dan seringkali mendadak untuk menghindari predator di udara. Sarang burung puyuh biasanya ditempatkan dengan hati-hati dan tersembunyi untuk mengurangi risiko terdeteksi oleh predator. Selain itu, burung puyuh akan berkokok atau bersuara untuk memberitahu anggota kelompoknya tentang adanya bahaya. Penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan habitat alami agar populasi burung puyuh dan predator alaminya tetap terjaga secara seimbang. Konservasi dan perlindungan terhadap habitat alaminya juga menjadi faktor penting untuk melindungi burung puyuh dari ancaman predator. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang burung puyuh. Migrasi panjang. Burung puyuh adalah burung migran yang melakukan perjalanan jarak jauh. Setiap tahunnya, mereka dapat melakukan perjalanan ribuan kilometer antara daerah pembiakan di belahan bumi utara dan daerah musim dingin di belahan bumi selatan. Kecepatan reproduksi. Burung puyuh memiliki tingkat reproduksi yang sangat tinggi. Betina bisa bertelur sekitar 12-18 telur dalam satu musim bertelur. Selain itu, puyuh betina mampu mulai bertelur dalam waktu singkat setelah menetas, biasanya dalam 6-8 minggu. Hidup dalam kelompok kecil. Burung puyuh cenderung hidup dalam kelompok kecil yang disebut covey. Kelompok ini terdiri dari beberapa ekor burung puyuh yang saling melindungi dan membantu mencari makanan. Penyamaran dan warna telur. Telur burung puyuh memiliki warna yang mirip dengan lingkungannya, seperti coklat atau belang hitam. Ini adalah bentuk penyamaran alami untuk melindungi telur dari predator. Suara berkokok yang khas.
Burung puyuh dikenal dengan suara berkokok khasnya yang bisa terdengar cukup keras dan cepat. Kokokan burung puyuh sering digunakan sebagai suara latar dalam pertunjukan teater atau film untuk menunjukkan suasana peternakan atau desa, makanan yang beragam. Burung puyuh adalah burung omnivora, yang berarti mereka memakan berbagai jenis makanan, termasuk biji-bijian, serangga, ulat, tanaman hijauan, dan bahkan sisa makanan manusia. Cepat tumbuh dewasa. Puyuh tumbuh dengan cepat dan mencapai kematangan seksual dalam waktu yang relatif singkat, seringkali hanya dalam beberapa bulan setelah kelahiran. Ini adalah salah satu alasan mengapa puyuh adalah hewan yang sering dipelihara di peternakan, penghuni lahan rendah. Burung puyuh lebih sering dijumpai di daerah dataran rendah dibandingkan dengan wilayah pegunungan. Mereka lebih suka habitat seperti padang rumput, daerah pertanian, dan lahan yang cukup terbuka untuk mencari makanan. Fakta-fakta ini memberikan gambaran tentang kehidupan dan karakteristik unik burung puyuh. Mitos seputar burung puyuh bisa bervariasi berdasarkan budaya, tradisi, dan keyakinan masyarakat yang berbeda di berbagai bagian dunia. Berikut beberapa contoh mitos atau kepercayaan yang terkait dengan burung puyuh, keberuntungan, dan kebahagiaan. Beberapa budaya menganggap burung puyuh sebagai simbol keberuntungan dan kebahagiaan. Kehadiran atau penampakan burung puyuh di sekitar rumah dianggap membawa berita baik atau pertanda positif bagi penduduk rumah tersebut. Ramalan cuaca. Di beberapa tradisi, perilaku atau suara burung puyuh digunakan untuk meramalkan cuaca. Misalnya, apabila burung puyuh mengeluarkan suara yang khas atau berkokok dengan pola tertentu, bisa dianggap sebagai pertanda perubahan cuaca, keberanian, dan semangat pejuang. Beberapa budaya menganggap burung puyuh sebagai simbol keberanian, semangat pejuang, atau ketangguhan. Mitos-mitos ini mungkin berkaitan dengan kecepatan dan ketangkasan burung puyuh. Pengobatan alternatif, beberapa tradisi menganggap burung puyuh atau beberapa bagian tubuhnya memiliki sifat penyembuhan atau dapat mengatasi penyakit tertentu. Misalnya, telur burung puyuh dianggap memiliki nilai gizi tinggi dan dapat dijadikan makanan penambah energi atau untuk mengatasi masalah kesehatan. Simbol keabadian. Beberapa kepercayaan meyakini bahwa burung puyuh memiliki sifat keabadian atau kekekalan. Hal ini bisa terkait dengan kemampuannya untuk bermigrasi jarak jauh dan bertahan hidup dalam berbagai kondisi alam. Mitos dalam agama. Beberapa agama atau kepercayaan memiliki mitos atau cerita tentang burung puyuh. Misalnya, dalam beberapa cerita keagamaan, burung puyuh mungkin disebut sebagai hewan yang memiliki makna atau peran tertentu dalam mitologi atau sejarah keagamaan. Penting untuk diingat bahwa mitos dan kepercayaan masyarakat bisa bervariasi dan tidak memiliki dasar ilmiah. Meskipun begitu, mitos tentang burung puyuh dapat mencerminkan hubungan manusia dengan alam dan interpretasi simbolik terhadap hewan ini di berbagai budaya. Dan itulah cerita luar biasa dari kehidupan fauna yang telah kita bagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja subscribe. Terima kasih telah bergabung dengan kami di dunia ajaib kehidupan fauna.